Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statement konjungsi kata sambung yang ditujukan kepada setiap personal tanpa sekat, general siapapun. Jadi mau laki-laki, mau perempuan, besar, kecil, punya jabatan, belum punya jabatan, perhatikan kalimatnya. Man zakkaha qad aflaha. Aku tegaskan, siapapun yang mampu mengolah dua hal ini dengan baik, mengendalikan fujurnya dengan takwanya, maka aku pastikan hidupnya akan cenderung sukses dan bahagia. Ya, sebentar, jangan amin dulu ya. Jadi izin Pak Menteri, di Quran itu ada sukses saja, belum tentu bahagia. Itu diksinya fauz namanya. 27 kali turunan ini disebutkan di Al-Quran. Ada fauz, fauzi, faizah, faizin, fauzan. Jadi kalau ada yang namanya faiz, faizah, itu orang diharapkan sukses selama hidupnya ya, walaupun belum tentu bahagia. Dasar katanya begitu ya. Yang kedua ada fariha. Bahagia belum tentu sukses. Turunannya ada Farhan, Muhammad Farhan misalnya. Perempuannya Farah, ya Farah Queen dan turunannya misalnya ya. Itu kalau dinamakan Farah, Farhan artinya diharapkan bahagia selama hidupnya, walaupun belum tentu sukses. Nah, kalau Anda ingin dihadapkan pada dua pilihan, sukses belum tentu bahagia atau bahagia belum tentu sukses, bahasa bebasnya kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih. Nggak ada pilihan ketiga. Nah, karena Allah itu sudah tahu keadaan jiwa kita sebelum ditanya, maka menggunakan kod di depannya untuk menegaskan bahagia dan sukses. Bahasa Arabnya falah. Kalau dibentuk kata kerja menjadi aflah, maka pekerjaan Anda dimanapun, mau di kementerian, mau di rumah tangga, hidup bertetangga, hidup bersosial, seluruh pekerjaan Anda akan cenderung bisa sukses dan bahagia bila Anda mampu memanage keadaan dalam jiwa ini. Di poinnya diajarkannya asalnya bagaimana? Zakkaha diterjemahkan dengan mencuci. Sungguh bahagia dan sukses orang yang mampu menyucikan dia. Izin, ibu kalau nyuci itu ibu buang bajunya atau buang kotorannya? Kotorannya ya? Baik, enggak, saya mau masuk dasar filosofis ya. Artinya kotoran itu diciptakan bukan untuk membuat bajunya kotor kan? Perhatikan, ini agak dalam ya. Kotoran diciptakan supaya menghadirkan bersihnya. Sebab kalau nggak ada kotor, bersih itu nggak akan muncul. Antum mungkin nggak nyuci mobil kalau nggak kotor? Halo? Jadi kotoran itu ditampilkan sebetulnya bukan karena ingin menunjukkan bendanya kotor, bukan, tapi ingin menampilkan yang bersih. Sebab kalau nggak ada kotor, bersih nggak mungkin muncul. Tiba-tiba baju bersih langsung dicuci, mau kena bersih dicuci, itu mustahil. Nah, sama persis cara kerjanya jiwa kita juga begitu. Ini fujur diciptakan bukan ingin membuat kehidupan kita bermasalah, bukan. Marah diciptakan bukan ingin membuat pribadi kita pemarah, bukan, tapi supaya sabarnya muncul. Sebab kalau tidak ada marah, sabar tidak mungkin muncul. Coba kalau bisa nanti suami pulang ke rumah, gak ada angin, gak ada hujan, gak ada apa-apa, ibu langsung bilang, "Pak, sabar ya Pak ya," gitu. Itu saya yakin suaminya pasti tanya, "Mama sehat?" Mesti ada triggernya kan? Nah, jadi orang yang cenderung bahagia itu kata Al-Quran, dia yang mampu mengolah semua yang terlihat, yang terdengar kurang baik, berasal dari yang fujur, jadikan katalis untuk mencari yang takwa. Ini poinnya. Prakteknya gampangnya begini, kalau ada pimpinan marah, Anda jangan ikut marah, cari lawannya. Marah lawannya apa? Sabar. Dititipkan amarah pada suami bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan, supaya kesabaran di istri itu menguat sehingga kuat menghadapi problematika yang akan dihadapi kemudian hari. Kalau cara berpikirnya begitu, itu luar biasa. Suami pulang ke rumah menemukan istri cemberut. Lawan cemberut apa?
Nyup. Jadi begitu kemudian suami pulang menemukan istri cemberut, cari lawannya takwa. Idealnya begitu. Kalau bisa itu dilakukan, maka hidup kita, kata Al-Quran, itu cenderung membahagiakan dan sukses meniti karir. Mama, kayaknya kenal. Ini ada hadiah, emas 2 kilo, misalnya gitu ya. Lawannya kan begitu. Ada orang berdusta, kita tahu, cepat cari lawannya di takwa. Jadi semakin kita mampu mengoptimalkan jiwa takwa, semakin mampu mengeksplorasi nilai kebaikan, itu semakin dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Lihat, ada sifat malas di orang lain. Oh, dia malas, berarti ditunjukkan pada saya mesti rajin. Oh, dia tidak jujur, ditampakkan di hadapan kita. Oh, berarti ditampakkan pada diri saya, bukan yang lain, yang diinginkan pada diri saya, supaya takwanya muncul, bergerak menjadi pribadi yang lebih baik. Jelas sampai di sini? Mengapa undang-undang pendidikan dimulai dengan takwa, tidak dengan kecerdasan di sini? Karena secerdas apapun manusia dengan karakter intelektualnya, bila jiwanya bermasalah, moralnya pasti rusak. Yang berbahaya, akalnya diberikan asupan, gelarnya tinggi, belajarnya tinggi, tapi kehilangan kepribadian di karakter moral yang ada di spiritualnya, maka kecerdasan yang dimiliki tidak akan pernah mengarahkan kepada kebaikan dan maslahat. Saya tanya pada Anda, yang korupsi itu orang pintar atau orang bodoh? Semakin pintar kan semakin banyak ngambilnya, ya kan? Yang ke masjid juga begitu, Jumatan takbir pertama mundur cari kotak infak. Itu kalau nggak punya bakat, itu bahaya. Yang nggak punya bakat saja membahayakan. Ini dilatih dengan pengetahuan. Seorang pencuri motor pemula praktek, dia kehilangan 3 detik. Kata pimpinannya, selesaikan dalam 3 detik. Dia masih 5 detik masih bergerak. Dia bilang sama pimpinannya, bos ini susah. Kata pimpinannya, sabar, terusin aja. Anda bisa bayangkan tuh, ya, kepintaran intelektual untuk mencari kata dan dorongan-dorongan tadi ditempatkan pada posisi yang salah. Itulah sebabnya kenapa undang-undang mendahulukan ketakwaan dibandingkan dengan kecerdasan intelektual, karena para pendiri negeri ini menginginkan orang-orang yang membangun negeri ini, generasi emas ke depan, memiliki seluruh kematangan dalam bagian dirinya, baik kematangan spiritual, kematangan intelektual, dan kematangan fisikal. Kalau sudah seperti ini, baru kita bicara generasi emas, baru kita bicara masa depan, dan baru kita bicara bagaimana membangun ke depan. Ini mukaddimahnya. Sekarang kita masuk kepada inti pembahasannya. Saya mohon izin agak saya lambatkan sedikit, agak saya pelankan. Bagaimana cara kita bisa mengeksplorasi jiwa takwa ini sehingga bisa menjadi pribadi yang baik seutuhnya, mensupport pada kecerdasan akal, dan bisa diterjemahkan dalam kehidupan fisikal kita. Di dalam Al-Quran, kata takwa ini yang mengiringi nafas disebutkan sebanyak 115 kali beserta seluruh derivasinya. Dan penyebutan yang pertama di dalam surah kedua Al-Baqarah, di ayat kedua sampai dengan ayat kelima, setidaknya diisyaratkan ada 3 amalan yang bila itu dikerjakan maka bisa mampu merubah kehidupan pribadi, khususnya seorang muslim, bisa menjadi lebih baik, lebih pintar, dan lebih kuat. Perhatikan statementnya ya, lebih baik, lebih pintar, dan lebih kuat. Dan nanti kita akan lihat di akhir, semua sahabat Nabi yang diajarkan 3 amalan pokok ini, seluruhnya dengan seluruh profesi mereka yang berbeda-beda, mendapatkan 3 keutamaan ini. Fisiknya dikenal paling kuat, orangnya dikenal paling pintar, jiwanya dikenal paling soleh, dan semua profesi mereka apapun itu selalu sukses di bidangnya dengan capaian tertinggi. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang kedua sampai 3, saya cepat. Dzalikal kitabul la hudal lil. Siapa muttaqin, orang takwa yang dimaksudkan di situ?
Isi Al-Quran itu, kata Allah, jangan pernah Anda ragukan kandungannya. Di dalamnya ada pedoman berkehidupan yang sangat bermanfaat untuk orang takwa. Siapa orang takwa itu ya Allah? Ayat 3-nya, alladzina. Catat ini. Tuh. Ketika Quran menawarkan tentang ketinggian takwa, kata yang ditampilkan itu bukan tunggal, bentuknya konjungsi dalam bentuk jama', kata sambung bentuk jama'. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ismun mausulun yadullu alal jam'iyatil jama'. Paham? Tidak. Kata sambung konjungsi yang menunjuk pada makna jama' tanpa sekat. Siapapun tanpa kecuali, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, ditawarkan secara terbuka pada semuanya. Seakan Allah ingin mengatakan begini, aku buka pada siapapun yang ingin menjadi manusia paripurna seutuhnya, masuk pada golongan takwa. Apakah engkau perempuan, apakah engkau laki-laki, punya jabatan, punya status, orang biasa saja, semua terbuka tanpa kecuali. Syaratnya, kata Allah, sebagai berikut. Perhatikan dan lihat korelasinya dengan undang-undang yang tadi kita bacakan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Ketemu di situ? Alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yang mau meningkatkan kualitas imannya. Sambungkan ke undang-undang Sisdiknas tadi, ya, mengamanatkan pemerintah, mengusahakan, menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan. Selaras ya? Oh, hati-hati nih. Jadi poin pertama sudah dapat nih. Dan ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa. Wa yuqimunas shalah. Ternyata instrumen takwa itu, kalau kita ingin mengolah potensi baiknya keluar, yang buruknya hilang, yang baik-baiknya muncul, mengarahkan pada kesuksesan, amalan utama yang diperkenalkan oleh Allah adalah sholat. Apa namanya? Amalan pertamanya. Jadi ketika Quran memperkenalkan amalan sholat, itu tidak diperkenalkan dengan amalan formal ritual yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, tapi yang diperkenalkan itu oleh Allah terlebih dulu keistimewaannya. Kalau Anda bisa tunaikan dengan benar, lihat kalimatnya Bu, Pak, itu ada iqamah, setelah itu ada alif lam. Silahkan Anda cek semua kata sholat dalam Al-Quran yang bentuknya ibadah, itu selalu menggunakan alif lam, dan bentuknya selalu khusus. Kalau tidak pakai kata ganti dhamir, pakai alif lam. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimis salata liduluki syamsi. Wa aqimis salat. Selalu menggunakan bentuk alif lam. Kalau tidak pakai alif lam, itu umum maknanya. Anda mau khusyuk, mau tidak, mau paham, mau tidak, itu masih umum. Tapi kalau menggunakan alif lam, itu seperti artikel the dalam bahasa Inggris, ya. There are so many cars outside. Itu banyak sekali mobil di luar. Oh, the cars is mine. Mobil yang itu tuh, itu punya saya. Artikel the khusus, spesifik. Di setiap ayat, kenapa sholat menggunakan alif lam? Untuk memberikan kesan bahwa sholat itu tidak biasa. Ada keistimewaannya, ada aturannya. Jika Anda tunaikan dengan benar sesuai aturan ini, Anda mendapatkan keistimewaannya. Jadi yang mau saya katakan pertama kali, ketika Allah memperkenalkan sholat dalam Al-Quran sebagai instrumen takwa yang bisa mengajak kita sukses dan bahagia, yang pertama kali diajarin Bu, bukan rukunya, bukan sujudnya, bukan i'tidalnya Pak, tapi yang ditampilkan oleh sholat itu keistimewaannya. Saking istimewanya, sholat satu-satunya ibadah instrumen takwa yang penerimaannya dari Nabi harus diterima dengan cara yang tidak biasa. Ini saya tanya sebentar nih. Puasa diperintahkannya di mana? Halo?
Oke, 1 juta. Udah, waktu habis. Puasa diperintahkan di Madinah. Tahun keberapa? Tahun kedua hijrah. Puasa itu instrumen takwa. Bulan depan kita puasa. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Puasa instrumen takwa. Haji, umrah diperintahkannya di mana? Di Madinah. Tahun ke-10 hijrah kan, mau terakhir. Baik, haji, umrah itu instrumen takwa. Al-Baqarah 197. Perhatikan kalimatnya. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Infak, zakat diperintahkannya di mana? Di Madinah, tahun kedua hijrah. Anda bayangkan, zakat itu masih diperintahkan di Madinah, di bumi. Haji di bumi. Perhatikan kalimatnya. Umrah juga dengan demikian. Tapi sholat itu berbeda. Saking istimewanya, saking berpengaruhnya pada kehidupan kita, menentukan kualitas kesuksesan dan kebahagiaan seseorang, perintahnya harus dimulai petualangan dari bumi sampai menembus langit, untuk menunjukkan ada sesuatu yang agung dalam sholat. Saking agungnya, cara menerimanya tidak biasa. Cara pemahaman demikian ya. Di saya nggak akan ngaji Isra Mi'raj seperti orang umumnya membahas. Ya, naik langit 1 ketemu Nabi Adam, langit 2 ketemu Nabi Isa, Nabi Yahya, say hello, naik lagi langit ketiga, tuh kan? Ketemu Nabi Yusuf paling ganteng pada saat itu, naik ke 4 lagi, ketemu Nabi siapa? Nabi Idris, naik lantai 5, langit ke-5 ketemu Nabi Harun, naik ke-6 ketemu Nabi Musa alaihissalam, naik lantai ke-7, langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim sedang sandaran di Baitul Ma'mur, kan? Di hadis Muslim, hadis 155 kan begitu ya. Tapi jarang ada yang mengulas tentang esensi ini. Kenapa dimunculkan Isra Mi'raj? Dasarnya apa? Dan apa manfaatnya bagi kehidupan kita? Ini kalau nanti masih bisa sampai ke Menristek Dikti, sebetulnya nanti ada pra Isra, ada saat Isra, ada pasca Isra. Saat Isra itu domainnya Kemenristek Dikti itu. Gimana bisa meriset satu kendaraan dengan kecepatan tinggi, melebihi kecepatan cahaya, ya setidaknya selevel buruk gitu kan. Buruk bisa sekali lihat langsung nyampe ya. Nah itu ada riset yang sangat mendalam. Yang dibahas itu bukan buruknya. Kalimatnya linuriyahu min ayatina. Anda ngaji di hadis Muslim, lihat detailnya. Nabi diajak berpetualang dengan kendaraan itu sampai menyaksikan alam-alam baru, tempat-tempat baru. Arah ke Palestina itu kan jauh. Nabi ditunjukkan, ini kota ini daerah ini ada unta yang hilang, ini seperti ini. Singkatnya begini, Nabi diajarkan meriset jauh, tidak hanya dalam skala lokal, tapi sampai keluar. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keunggulan, generasi emas, Kementerian Riset, Kementerian Teknologi, bagaimana mengembangkan teknologi yang hebat, di saat yang sama menguatkan riset, tidak hanya di titik terdekat, tapi sampai aspek-aspek ke yang terjauh. Nah, ini cuma karena materinya bukan itu, jadi kita lompat dulu, itu pembuka saja ya. Poinnya Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini saya agak semangat. Sampai kemudian di Mi'raj, yang diberikan perintah apa? Sholat kan? Bukan puasa, bukan haji, bukan umrah, bukan zakat, tapi sholat. Pertanyaan saya, kenapa? Dan kenapa waktunya 5? Padahal asalnya 50 kan? Datang ke Nabi Musa, balik lagi, datang lagi, balik lagi, dari 50 menjadi berapa? 5 waktu, tapi 5 ini pun oleh Allah ditetapkan setiap satunya poin 10. Artinya kalau 5 dikalikan 10, 5 kali kita kerjakan, poinnya berapa? 50. Umatnya Nabi Muhammad, kualitas sekali sholatnya sama dengan 10 kali umatnya Nabi Musa menunaikan sholat. Dari segi pahala, saking pentingnya sholat, pahalanya banyak. Perhatikan kalimatnya, kualitasnya istimewa,
dan hasilnya dijamin bisa mengantarkan manusia sukses dan bahagia. Nah, saya sampai ke ujung intinya, ternyata ketika kami riset dari berbagai kitab tentang sholat ini, Bapak Ibu sekalian, semua bagian yang melekat pada sholat itu ada maknanya, ada artinya, ada hikmah dan bimbingannya. Dari mulai nama, kenapa 5 waktu, sampai gerakan dan bacaan dari mulai takbir sampai dengan salam. Inilah yang bisa merubah komunitas masyarakat yang tadinya disebut jahiliyah, tiba-tiba bisa berubah menjadi khairu ummah. Diajarkan pertama kali oleh Nabi itu dengan sholat, bukan dengan yang lain.